Kawat gigi itu biasanya dibutuhkan untuk orang yang struktur giginya atau anatominya tuh berantakan. Jadi dia membutuhkan behel atau kawat gigi. Kita lihat dulu usianya berapa. Karena itu behel itu dipasang di usia yang giginya sudah tumbuh semua dan akar giginya juga sudah lengkap, ya. Lalu apakah benar dia bisa dipasangkan behel? Karena ada kasus-kasus yang mungkin dewasa ya untuk orang tua yang dia keadaan tulang dan gusinya itu tidak sehat, giginya agak goyang, itu juga nggak bisa kita pasangin behel. Jadi untuk mempercantik yang giginya tidak beraturan, dirapihkan dengan behel. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Kita akan ngebahas beberapa topik-topik kesehatan, tapi kali ini kita mau membahas seputar gigi, seputar mulut, tentunya bersama dengan Dr. Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Hai Dr. Esther. Halo Sesa, halo sahabat Sonora. Kali ini kita membahas tentang behel gigi. Kawat, behel gigi, atau apa sih nama-nama lainnya, apalagi sih behel, kawat, bracket, behel, kawat gigi. Udah ternyata. Kirain masih banyak. Iya tuh ternyata kan kalau dulu itu kan katanya pakai behel gigi itu untuk benerin gigi, memperbaikin gigi ya kan. Betul. Tapi ternyata sekarang behel itu ada yang dipakai untuk aksesoris. Warnanya kempling-kempling gitu kan, Dok. Nah, ini saya jadi penasaran juga sebenarnya. Si behel atau kawat gigi itu tadi prosedurnya gimana dan bagaimana, apa detailnya gimana sih Dok sebenarnya untuk behel dan kawat gigi ini? Kawat gigi atau behel biasa seperti ini nih. Betul. Yang biasa warnanya norak-norak, Dok. Iya. Neon. Cakep ya? Enggak, kalau mati lampu kayak Oh iya, langsung light berseri-seri. Kawat gigi itu biasanya dibutuhkan untuk orang yang struktur giginya atau anatominya tuh berantakan. Jadi dia membutuhkan behel atau kawat gigi. Lalu prosedurnya sebelum kita pasang behel itu, kita lihat dulu usianya berapa. Karena itu behel itu dipasang di usia yang giginya sudah tumbuh semua dan akar giginya juga sudah lengkap, ya. Lalu apakah benar dia bisa dipasangkan behel? Karena ada kasus-kasus yang mungkin dewasa ya untuk orang tua yang dia keadaan tulang dan gusinya itu tidak sehat, giginya agak goyang, itu juga nggak bisa kita pasangin behel. Jadi untuk mempercantik yang giginya tidak beraturan, dirapihkan dengan behel. Demikian. Ada kriterianya tersendiri berarti ya, Dok? Ya, nggak semuanya bisa ya? Ya, betul. Berarti prosedurnya adalah kalau misalnya kita mau masang behel, kita diskusi dulu nih sama dokternya, bagusnya bagaimana? Ya. Oh, boleh dipasang atau enggak gitu. Iya, setelah itu lalu dilakukan pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan gigi, lalu di ronsen nih. Ronsennya ada dua, ada ronsen panoramik dan sel palo untuk diukur. Dan nanti dihitung terapinya seperti apa. Demikian. Nah, kalau misalnya ada sahabat Sonora nih yang udah mau masang behel, udah mau masang kawat gigi, itu prosedurnya sebaiknya kapan dilakukan, Dok? Sebaiknya kalau saat gigi-giginya sudah tumbuh semua, kira-kira gigi permanennya sudah tumbuh semua di usia 13-an tahun. Dan itu bisa dipakai sampai orang tua juga bisa, sampai 60 tahun juga bisa pasang braces seperti itu. Terus lalu kalau anak laki-laki nih. Oh, ada bedanya, Dok? Ada bedanya nih. Kalau anak laki-laki sebaiknya dipakai jangan terlalu dekat, karena anak laki-laki itu pertumbuhannya cepat ya. Dari yang 12 tahun sampai 17 tahun itu pertumbuhannya betul. Saudara saya dulu 12 tahun segini ketemu 17 jadi segini, Dok. Iya, jadi cepat. Rahangnya juga bertumbuhnya cepat sekali. Jadi kayaknya kalau dipakein anak laki-laki kok lama nggak beres-beres, karena dia begitu udah beres, kok
ini lagi berantakan lagi. Jadi anak laki-laki sebaiknya ya sekitar 15-16 tahun lah ya dipasangnya. Oh, ada Seperti bedanya. itu. Ternyata sahabat Sonora ini berarti untuk Anda yang punya anak pria wanita nih agak dibedain ya, Dok ya. Kalau cowok tadi berarti 15-16. Ya seperti itulah ya sebaiknya. Tapi bisa kalau mau berantakannya dia berantakan banget, terus mau prosedurnya lebih lama, ya nggak apa-apa dari awal. Tapi sebenarnya kalau anak-anak yang dari 6 tahun sampai teenager itu ada yang namanya trainer atau mayo brace seperti ini. Jadi bisa sebelum pakai bracket ini bisa dipasangkan ini dulu. Dia ini kayak plastik gitu ya, Dok ya? Iya, kayak plastik kayak buat tinju-tinju gitu kan, biar nggak tonggos. Nah, ini bagus juga sebelum pakaikan braces ya, dipakaikan alat seperti ini. Untuk anak 6 sampai mungkin 17 tahun masih bisa. Oh, 17 tahun juga pakai itu, Dok? Nggak Ya, apa-apa? belasan tahun ya. Oke. Mayo brace atau trainer. Seperti itu. Ini dipakainya berapa lama, Dok? Ini dipakainya malam hari dan kira-kira beberapa jam di siang hari saat tidak beraktivitas ya. Misalnya lagi nonton TV, lagi bikin PR, seperti itu. Nah, ini kan tadi udah ditunjukin ini begini ya, sahabat Sonora nih. Ya ampun, lucu sekali kalau sama dokter Esther pasti juga begini. Apalagi, Dok? Sebelum pakai ini braces misalnya giginya masih susu ya, gigi susu bisa dipakaikan alat seperti ini. Ini lepasan. Itu untuk supaya mempertahankan giginya yang maju misal mendongos, jangan lebih mendongos lagi. Dipakaikan alat seperti ini ya. Ini harus rajin. Ini dan ini harus komitmen tinggi. Ini kalau sama dokter Esther ya, sahabat Sonora, lama-lama apa yang ada di ruang prakteknya pindah ke studio Sonora memang. Baiklah. Nanti buka prakteknya di sini, di Jalan Kebahagiaan, Gedung Perintis, Kompas Gramedia. Sip. Tapi, Dok, ini kan tadi kita udah kenal ini nih ya kan, ada umur-umurnya sendiri ternyata ya, dari 6 sampai 17 ternyata bisa pakai ini sebelum akhirnya pakai si kawat yang bling-bling ini tadi ya, Dok. Kalau dari sisi si orang yang mau masang behel, yang harus dilakukan apa? Ada persiapan-persiapannya nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya itu tadi persiapannya, dia kita cetak dulu, kita ronsen, kita diagnosa dulu, dia kelas berapa, terapinya apa, seperti itu. Dan persiapan juga, braces itu nggak semuanya seperti ini. Ada yang namanya self ligating, jadi nggak pakai karet-karet lagi. Tapi dia ada bracesnya tuh ada kayak pintunya buka tutup gitu untuk taruh wire-nya. Oh, keren. Iya, lalu ada yang enggak metal juga. Dangdut. Ada yang ada yang transparan seperti demikian. Jadi enggak terlihat ya. Oh, karena memang bukan untuk fashion ya, sahabat Sonora ya, tapi memang untuk membenarkan gigi. Jadi yang biasanya bening-bening. Iya, ada juga sekarang yang namanya liner ya. Liner itu dia nggak pakai bracket lagi, tapi pakai yang alatnya seperti ini nih, bening. Ramai ya teman-teman. Jadi ini 24 jam dipakai, makan pun dipakai. Oh, serius, Dok? Serius. Ya masuk ke dalam dong, Dok, iya, makanannya. jadi liner seperti ini ya. Jadi kayak begitu, nggak kelihatan. Nah, jadi banyak cara. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Kompas Gramedia. Ya, betul. Dok, penasaran kalau ini kan tadi persiapannya udah, tindakannya udah ada. Kalau behelnya udah terpasang, ngapain tuh? Apa yang harus dilakukan? Kalau behelnya udah dipasang, harus wajib kontrol ke dokter gigi sebulan sekali biasanya. Nanti sama dokter itu dikencangkan dan ditreatment untuk supaya dia lebih rapi. Terus bagi si pasien sendiri harus rajin gosok gigi, karena kan biasa kan makanan bisa nyelip-nyelip, nyangkut. Jadi harus ekstra rajin ya. Terus nggak boleh makan makanan yang keras-keras diungkit, kayak misalnya makan jambu, makan apel harus potong. Peye gitu boleh nggak, Dok? Peye nanti juga ya bisa keungkit gitu ya. ya. Menyusahkan dokter giginya nanti. Tuh sahabat Sonora, yuk. Pas nanti ya harus jengkol, dilem Dok, lagi. jengkol. Kalau jengkol kayaknya empuk ya. Empuk ya. Oh, Pete deh. Itu sih jadi bau mulut ya. Salah. Nanti nempel di bracketnya ya. Duh. Oh,
Oke, berarti itu. tapi katanya awal-awal baru dipasang tuh bakalan sakit ya, Dok ya? Awal-awal ya karena kan tadi struktur giginya mungkin ada yang mendongos jadi agak ke dalam gitu ya. Untuk pergerakan itu pasti ada rasa sakit, mungkin 1-2 hari, tapi biasanya minimal. Yang dilakuin apa, Dok? Ada nggak cara untuk meminimalisir? Nggak ada? Nggak, paling kalau misalnya sakit banget nggak tahan, minum anti nyeri lah ya, minum obat penahan sakit analgesik. Tapi sekarang sih minimalis biasanya rasa sakitnya. Dok, tadi kan katanya kalau misalnya udah dipasang behelnya harus rajin-rajin sikat gigi, suka ada nyempil-nyempil. Ada sikat gigi khusus nggak sih? Katanya ada ya? Ada sikat gigi khusus. Bedanya apa sih, Dok? Wah, nggak bawa nih. Bawa nih, boleh gak saya ambil dulu? Wah, boleh nggak nih? Boleh ya? Boleh dong, boleh ya. dong. A few moments later. Nah, ada sikat gigi khusus untuk yang pemakai behel. Jadi sikatnya itu tengah-tengahnya lebih menjorok ke dalam. Yang sisi-sisinya lebih tinggi ya. Dengan ini supaya dia tuh dipasin ke behelnya. Dipasnya ke behelnya. Jadi menjorok ke dalam tadi, sahabat Sonora, dipasin ke karet-karetnya ini. Betul. Sudah dipersiapkan. Sikat giginya berarti setiap, kan kalau misalnya katanya kita untuk yang gigi biasa ya, katanya sikat gigi 2 hari sekali. Salah. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya salah. 2 kali sehari. Kalau ini seberapa sering sih, Dok? Maksudnya kan karena ada yang dipasang. Kalau kita tiap makan pasti kan ada yang nyangkut di behel. Itu apakah ada waktu-waktu khususnya atau sebenarnya sama aja sih? Sama aja. Sehari 2 kali. Caranya juga sama, jadi kayak bula. Betul, sama. Oke. Jika si pasien pasang bracket tapi dia tidak rajin bersihin, ada kemungkinan giginya itu setelah dibuka berlubang, kropos ya. Jadi lebih ini ya. Jadi sebaiknya kebersihan perlu diperhatikan dan biasanya kita akan kasih terapi floor ya.